Henry Newman, seorang penulis spiritual yang sangat terkenal, pernah menuturkan pengalamannya yang sangat menarik. Pada suatu ketika dia akan mengikuti sebuah kegiatan retret yang dikhususkan untuk para imam, untuk para biarawan. Dan kemudian dia menuju ke tempat tersebut dalam perjalanan cukup jauh, dan waktu itu hujan sangat lebat, dan dia tiba di tempat tersebut sudah larut malam. Dan Anda tahu, para biarawan ketika mereka mengadakan retret, mereka akan berada dalam suasana yang disebut sebagai silentium magnum. Dan mereka harus memenuhi janji ini untuk menjaga keheningan di hadapan Tuhan. Dan mereka mencoba mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka melalui suara hati mereka yang paling dalam. Dan karena itu para biarawan dituntut untuk memenuhi janji ini. Ketika dia tiba, dia membunyikan bel di tengah malam dan orang sudah tidur jauh sebelumnya. Tetapi dia beruntung sebab ada seorang biarawan yang membukakan dia pintu, seorang saudara, dan mengajak dia masuk, mengantarkan dia ke ruang makan, menyiapkan teh hangat untuknya, makanan yang hangat untuknya, dan kemudian duduk menemaninya bercerita. Dan setelah Henry Newman selesai makan, dia sadar bahwa dia sudah siap untuk ikut retret. Dan kemudian dia bertanya kepada saudara tersebut, "Mengapa engkau duduk di sini dan berbicara dengan saya? Bukankah kamu harus juga diam dalam silentium magnum?" Artinya keheningan yang besar, yang agung. Saudara itu mengatakan, biarawan itu mengatakan kepadanya, "Kamu tahu dari semua aturan yang ada dalam biara ini, dan juga sebagai orang Kristiani, yang terbesar adalah keramahan. Anda melihat bahwa dalam cerita yang sederhana ini, ada cinta yang selalu menjiwai peraturan. Peraturan yang kaku bisa kehilangan cinta kasih di dalamnya. Anda bisa menjadi sangat keji ketika hanya berbicara mengenai aturan yang sangat ketat dan kaku. Tetapi lebih dari itu sebenarnya apa yang dirumuskan dalam aturan, semua punya maksud dan tujuan, tentu supaya masyarakat hidup dengan teratur. Dalam agama pun kita mengenal peraturan-peraturan supaya semuanya dapat tertata dengan baik. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah prinsip cinta kasih yang harus menopang, mendasari semua aturan tersebut. Sehingga aturan tersebut memang membuat atau membuka jalan pada kehidupan, dan jangan sampai justru mematikan kehidupan. Kadang-kadang kita hidup dengan aturan yang begitu ketat dan kaku, dan seringkali kita bahkan membuat orang lain itu menjadi sengsara, merasa disingkirkan, merasa tidak lagi dipedulikan. Kita membuat orang hidup dalam kerangkeng-kerangkeng yang membuat dia tidak bisa berkembang secara optimal dan maksimal. Dan Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita seperti dia sendiri. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mengajak kita juga untuk lebih dari sekedar membaca hukum dan melakukannya seturut dengan apa yang tertulis. Lebih dari itu, semua yang tertulis mengantarkan kita pada sebuah relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Maka jika Anda juga saat ini merasa banyak terbebani dengan aturan-aturan, Anda harus percaya juga semua itu ada maksudnya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita tidak pernah kehilangan jiwa yang mendasari aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Juga ketika Anda membangun relasi dengan pasangan Anda sebagai orang tua dan Anda sebagai anak, ingatlah, di balik semua hukum Tuhan yang diberikan kepada kita selalu didasari oleh hukum cinta kasih yang sejati. Demikian misalnya, setia kepada pasangan lebih dari sekedar hukum. Anda mencurahkan seluruh diri Anda, hidup Anda untuk pasangan Anda. Demikian juga sebagai orang tua atau sebagai anak menghormati orang tua. Anda tidak hanya sekedar menghormati formal, tetapi yang paling penting adalah bahwa hidup Anda pun Anda baktikan untuk orang tua Anda. Demikian juga buat orang tua, mengasihi anak, merawat, memberikan pendidikan, tidak hanya sekedar memberikan uang, memberikan fasilitas yang mereka butuhkan, tapi pemberian diri yang total sebagai orang tua yang melampaui juga peraturan yang tertulis tersebut. Tuhan, kami mohon semoga kami belajar menghayati setiap hal yang ada dalam kehidupan kami, indah mendasarnya lebih daripada sekedar sesuatu yang tertulis dan menjadi hukum.
Dan semoga kami belajar di atas segalanya menaruh cinta kasih kepada sesama yang menghidupkan. Dan berkatilah kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.